Assalamualaikum Kak Fikri. Maaf, maaf sekali. Aku hanya bisa mengirim teks ini. Bukan karena aku tak mau berjumpa kakak. Namun ada hal yang selalu mengganjal dalam benak Dela selama ini. Hadirnya kakak sangat membuat Dela senang. Bahkan Dela bisa seperti sekarang, menjadi Dela yang sebenarnya. Terima kasih kakak sudah hadir di kehidupan Dela. Baru kali ini, Dela merasa aman dan senyaman ini dekat dengan teman lelaki. Bahkan jiwa Dela yang sudah lama terlelap rasanya kembali seperti sedia kala. Dengan kehadiran kakak, Dela sering sekali berpikir apakah kakak adalah seseorang yang sudah Tuhan siapkan dan dikirim untuk melengkapi hidup Dela. Namun, Dela selalu menepis habis pikiran Dela dan berniat tak terlalu jauh memikirkan kakak. Tak dipungkiri lagi, kehadiran kakak mengobati luka lama dalam diri Dela. Dela coba jalani dengan biasa-biasa saja, menjadikan kakak sebagai seorang kakak dalam kehidupan Dela. Namun hati semakin berbohong. Maaf Dela menjadi munafik kali ini. Jujur, Dela benar-benar takut perasaan ini semakin jauh. Dela tahu kakak menaruh perasaan pada Dela. Sejak kita bertemu, Dela rasa kakak terlalu baik untuk Dela dan Dela tuh terlalu jahat untuk kakak. Hati Dela tertarik pada perasaan yang rumit. Dela tak punya tempat untuk menaruh cinta dalam hidup Dela. Sosok kakak mungkin bisa jadi pendamping di masa depan. Namun hati Dela belum sejauh itu, Kak. Dela tak punya banyak tenaga untuk bicara langsung dengan kakak. Dela terlalu lemah dalam percintaan. Namun Dela tak mau melewatinya untuk saat ini. Karena Dela tahu sebelum ada seseorang yang menyeret Dela jauh ke pelaminan dan berijab kabul di depan ayah Dela, Dela bukan milik siapa-siapa, iya gak sih Kak? Dan Dela layaknya hamba yang masih banyak celah. Maaf Dela gak bisa berjalan lebih jauh bersama kakak. Dela terlalu banyak dosa. Namun Dela tak mau menambahnya dengan menjalin hubungan tanpa status dengan kakak. Selama ini Dela hanya menganggap kehadiran kakak adalah penawar dalam kesakitan hidup Dela. Namun hanya sebatas penawar. Gak lebih. Kakak belum bisa menjadi obat untuk Dela. Kakak hadir membawa cinta, namun Dela belum bisa membalasnya. Untuk itu, teks ini hadir untuk memberitahu semua isi perasaan Dela. Dela sangat bahagia bertemu dengan kakak. Maaf. Pesan terkirim. Dan Dela merasa tenang dengan apa yang sudah dia utarakan untuk Kak Fikri. Lalu Dela naik ke lantai 2 kamarnya. Seperti biasa mengunci pintu. Saat itu handphone masih digenggam dengan tangan yang masih bergetar. Tak sengaja air mata pun meleleh membasahi pipi Dela. Dela duduk di belakang pintu dan dengan hati yang sangat hancur. Untuk pertama kalinya Dela menangis karena cinta. Dia merasa kecewa dengan dirinya. Seharusnya pertemuan pertama dengan Kak Fikri tidak sejauh ini. Bahkan menumbuhkan benih-benih cinta dalam diri Dela. Yang memiliki prinsip yang sangat kuat dia jaga sejak dulu. Sesekali dia lihat chat pertama yang Kak Fikri kirim. Lalu dia balas dengan sambutan hangat. Lalu mulai percakapan bahkan sampai sejauh ini. Lalu Dela seka air mata yang terus bercucuran. Memang pantas yang dirasakan Dela saat itu. Dia merasa patah hati karena terlalu jauh masuk ke dalam perasaan yang tidak seharusnya. Dela seolah mencoba meyakinkan diri dengan keputusannya. Dan Dela beristighfar sebagai penawar hati yang sedang kacau agar menjadi lebih tenang. Lalu dihapusnya satu persatu pesan singkat yang dikirim Kak Fikri dari awal sampai akhir. Dan tersisa adalah pesan yang dikirim Dela yang belum sama sekali dibalas sama Kak Fikri. Hati kecil Dela pun semakin bernyanyi. Tak rela dengan jalannya kisah kehadiran Kak Fikri di kehidupannya, yang akhirnya hanya menumbuhkan hati yang patah.
Namun Della memang tak mau salah langkah. Dia perempuan yang paling kuat memegang prinsip. Dia tak mau salah pilih soal cinta. Dia merasa bersalah dengan kedekatannya selama ini dengan Kak Fikri. Harusnya dari awal tidak kenal saja. Mengenal Della, begitupun sebaliknya. Mengapa malam ini begitu sepi? Mengapa aku harus bertemu? Kalau akhirnya kita harus merasakan kesakitan. Kenapa dia hadir menyusupkan keindahan dalam kehidupanku? Sehingga aku luluh dan cinta pun mulai terhajut. Lalu aku urai kembali. Sakit rasanya hati ini, Tuhan. Aku hanya hambamu yang berlumur dosa, yang tak mampu menanggungnya dan tak mau terus menambahnya dengan terjalin kisah yang semu. Yang salah satunya, yang salah, tolong aku. Hatiku hancur sekali ya Tuhan. Gumam Della yang sangat menyayat. Di rumah Kak Fikri yang baru saja pulang dari luar kota tampak lelah karena perjalanan yang sangat jauh. Duduk di atas tempat tidur sambil membuka dasi dan mengeluarkan handphonenya dari tasnya. Lalu dia melihat ada beberapa pesan yang belum dia buka. Dia baru sadar ketika satu pesan paling atas dia buka ternyata pesan singkat dari Della. Perasaannya langsung ke arah Della menanggapi prasangkanya langsung ke arah Della menanggapi perasaannya yang dia sampaikan kemarin. Begitu pesan dibuka, Kak Fikri membacanya dengan wajah yang tegang dan matanya yang fokus tertuju kepada kata maaf dan maaf. Walau ditahan-tahan, yang tadinya air minum, tak sengaja dia lempar ke arah pintu dan berteriak, "Kamu tak seharusnya seperti ini kepadaku, Della." Dengan hati yang hancur, tangan Kak Fikri tak sanggup menahan handphone yang digenggamnya. Saking lemas, handphone pun jatuh ke lantai dan Kak Fikri terdiam dan merenung. Tak percaya dengan pesan yang diterimanya, Kak Fikri pun langsung menelpon Feby. "Feb, kamu lagi di mana? Kakak harus bicara sama Della." "Kenapa dia tak bisa dihubungi?" "Aku lagi gak sama Della, Kak. Aku lagi di luar nih," jawab Feby sambil bingung. Dengan langkah lebar-lebar tampak wajah Kak Fikri yang panik berharap hari ini juga bisa ketemu Della. Pergi menuju kosan Della. Dengan kendaraannya, Kak Fikri mengendarai motornya dengan cepat. Ia ingin segera bertemu Della. Sampainya dia di gang paling ujung dekat masjid, di mana dia parkirkan kendaraannya. Lalu ia telepon Della terus-menerus. Sepertinya Della mematikan handphonenya. Kak Fikri tidak bisa menghubungi Della saat itu. "Del, tolong jawab. Kita harus bertemu. Kamu jangan bikin kakak melakukan hal gila seperti ini, tolong." Pesan pertama dikirim dan tidak ada balasan. Lalu Kak Fikri mengirim lagi pesan kedua. "Del, tolong. Kamu tidak bisa memutuskan sepihak seperti ini. Kakak tahu kamu belum bisa menerima kakak. Kenapa kita tidak melanjutkan saja? Kakak serius menjalani hubungan ini. Kakak ada niat baik ke depannya. Tolong jangan begini." Dengan wajah yang putus asa, Kak Fikri mondar-mandir di depan masjid. Lalu Feby yang baru pulang dari kampus melihat Kak Fikri dan menghampirinya dan mencoba menenangkan Kak Fikri.